Halo, selamat malam, pagi, siang, sore, dan juga malam buat asisten dan juga dosen yang mungkin melihat video ini ya. Jadi kami dari kelompok Timacino Banataino bakal menjelaskan apa yang telah kami lakukan. Di sini kami membagi dua, yaitu dari segi front end dan juga back end. Mungkin untuk yang pertama yang front end-nya boleh dijelaskan oleh oleh Adli. Jadi di front end dibangun dengan menggunakan framework React Next.js dari React. Itu dibentuk tree-nya tuh dari HTML dan CSS yang dimana dia dibangunnya tuh secara rekursif mulai dari root-nya sampai elemen children-nya gitu, dengan komponen yang sama. Dan di bawahnya terdapat sebuah input yang bisa memasukkan nama elemen, tipe algoritmanya, tipe modenya, single atau multiple, dan next recipe-nya. Dan kalau search dia bisa mencari elemen tersebut, memanggil dari backend, dan kalau tombol start animation ditekan, dia memulai animasi yang menggambarkan urutan dari pencarian tersebut. Oke, untuk berikutnya mengenai back end-nya, saya akan menjelaskan mengenai algoritma yang telah dibuat. Di sini terdapat tiga algoritma yaitu BFS, DFS sama bidirectional, serta untuk modenya itu terdapat dua, single dan multiple. Kebetulan untuk yang bidirectional itu cuma tersedia buat yang single. Kita akan coba dari yang pertama dari das dulu. Karena ini mode single yang untuk memasukkan berapa jumlah resipe ini bisa di skip terlebih dahulu. Dan kita bisa mulai dari yang BFS. Nah, di sini bisa dilihat kalau durationnya itu 0,086 dan dia itu algoritmanya BFS. Nah, kita bisa coba untuk elemen yang lain misalnya seperti brick. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kalau bricks itu durationnya itu sekitar 0,652 ms dan dia itu mengunjungi sebanyak 13 node. Mungkin kita bisa coba untuk yang DFS. Nah, untuk DFS itu durationnya menjadi 1,598 ms dan node yang dikunjunginya itu menjadi 16. Nah, yang terakhir buat bidirectional, kita bisa cek. Nah, untuk yang bidirectional itu bisa dilihat bahwa durationnya itu menjadi lebih cepat ya daripada yang kedua tadi karena secara teori bidirectional lebih cepat daripada BFS dan DFS. Eh kan kita bisa coba untuk yang eh multiple dimulai dari BFS. Nah, di sini kita bisa set untuk menampilkan sebanyak 7 resep, 5 ya, 5 resep. Oke, nah, di sini bisa dilihat bahwa ini telah terdapat semua rute ya dari si cloud. Jadi dan di sini kita bisa pilih mau resep yang ke berapa. Nah, di sini bisa dari sini bisa dilihat bahwa resepnya itu bisa dipilih. Nah, terus kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu misal kayak yang berikut. Nah, misal yang pertama itu eh, atmosfernya itu dari planet dan planet itu dari kontinen sama kontinen. Dan kontinen itu sama-sama terbentuk dari land dan land. eh Buat yang kedua itu bisa dilihat bahwa si kontinennya itu bisa dibentuk dari land sama earth. Jadi bisa dibilang di sini terdapat variasi dari apa ya dari resep yang kita buat. Mungkin kita bisa coba untuk yang BFS juga, yang DFS juga. Untuk yang DFS kita bisa lihat di sini. Nah, di sini hasil buat yang DFS itu juga mirip-mirip sama yang BFS tadi. Dia bakal menghasilkan beberapa resep. Ini yang buat yang pertama. Terus kita bisa ke yang berikutnya. Nah, itu juga sama. Jika tadi land-nya itu dari Earth semua, maka di sini bisa buat kontinennya itu dari land sama Earth gitu. Untuk algoritmanya itu cara kerjanya kalau yang BFS itu dia bakal bangun ya dari tier yang paling rendah ke tier berikutnya gitu. Jadi dia bakal eksplorasi semua tiernya, semua elemen yang ada di dalam satu tier, baru dia bakal lanjut ke tier berikutnya. Kalau yang DFS dia bakal ngunjungi sampai ke dalam banget ya buat suatu pad, baru dia bakal backtracking ke belakang. Untuk yang multiple itu sebenarnya perluasan dari masing-masing algoritma ya. Kalau kalau BFS itu berarti dia bakal perluas dengan apa ya? Dia menyimpan kombinasi-kombinasi yang lain di secara BFS. Sedangkan kalau DFS itu dia bakal nge-expand dan menyimpan kombinasi-kombinasi yang lain secara DFS. Nah, untuk yang bidirectional itu cara kerjanya itu ialah dengan untuk yang bidirectional
cara kerjanya itu ialah dengan dari dua arah, dari forward dan juga back backward. Nah, untuk yang forward dia bakal mulai dari starting element, sedangkan untuk yang backward dia bakal mulai dari elemen yang target gitu. Nah, jadi bisa bisa dibilang kalau secara teori memang benar yang paling tepat itu adalah si bidireksional. Dan bidireksional yang kami gunakan saat ini ialah untuk BFS. Jadi bidireksional secara BFS. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin dari Andri mengenai apa ya istilahnya itu ya konfigurasi dari BE ke FE boleh dijelaskan. Oke, jadi untuk konfigurasi FE ke BE-nya di sini di FE kan ada inputan-inputan untuk memasukkan apa yang diinginkan oleh user. Nah, setelah dipencet search, nanti em, frontend akan mengirimkan request ke backend. Nah, backend itu akan memproses apa yang diinginkan oleh user dengan memanggil algoritma dan juga eh, sesuatu yang ingin dicari resepnya. Nah, setelah itu, setelah fungsinya dipanggil dan juga muncul tree-nya, selanjutnya backend akan mengirimkan kembali ke frontend untuk dilakukan visualisasi dan juga diberikan durasi serta node yang dikunjungi untuk mencari bahan tersebut. Oke, cukup. Ya, mungkin sebagai penutup ini bakal dicoba untuk yang live update. Kita bakal coba yang BFS. Terus kita bakal search misalkan break biar lebih kelihatan jadi. Oke, eh, sebentar. Oke, di sini kita akan mencoba start animation. Jadi pertama dia dari break terus muncul mood lalu fire dan membentuk water and earth. Jadi itu merupakan fitur bonus yang kami kerjakan yaitu live update. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.